Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat guru sejagat raya. Ya, bertemu lagi bersama saya dengan Aing Li. Kali ini saya akan mau kasih tahu tentang aplikasi yang powerful banget buat teman-teman guru atau sekolah. Kali ini aplikasinya itu adalah aplikasi Ewalas berbasis web maupun berbasis APK atau Android, ya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan aplikasi ini punya 5 level user, yaitu ada level admin, level wali kelas, guru, siswa, dan level orang tua. Jadi ini semua informasinya bisa kita sampaikan ke orang tua, ke siswa juga, dan ke guru juga bisa. Baik, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu bagian sisi admin terlebih dahulu ya. Nah, ini saya akan coba logout. Nah, ini tampilan bagian depannya, bagian login. Di sini saya akan coba masukkan admin. Oke, sudah login. Dan ini saya baru jelaskan di tampilan desktop. Untuk tampilan mobile nanti ya, teman-teman bisa lihat harus download APK-nya dulu, baru setelah itu install di handphone. Ya, nanti kita akan coba apa namanya, buatkan videonya. Di sini di bagian dashboard, ini ada beberapa kotak-kotak ya. Namanya disebut small box. Di sini ada siswa hadir di rinciannya. Ya, teman-teman bisa lihat kehadiran siswa berdasarkan semua kelas ataupun berdasarkan kelas. Jadi ini untuk sisi admin. Ya, jadi admin itu bisa berupa kepala sekolah ataupun kurikulum ataupun tata usahanya. Ya. Dan di sini ada izin sakit hari ini, alpa hari ini. Ya, jadi ini real time kehadirannya ya. Jadi misalkan hari ini hari Rabu misalkan ya. Karena kan saya bikinnya hari Minggu nih bikin videonya, makanya di sini tampilnya hari Minggu ya. Nah, kalau misalkan hari Rabu ini ada 200 siswa yang hadir, nanti di sini tampilin. Kalau yang izin ada 30 di sini ditampilkan, sakit jangan ditampilkan juga di sini. Semuanya ditampilkan ada di sini. Untuk keterangannya dan kerinciannya juga bisa kita lihat di sini. Ya, oke ya. Ini bagian dari sisi dashboard. Dan di bawah ada jumlah siswa. Ini juga bisa kita atur. Kita klik, kita bisa lihat detail siswanya. Ya, ini kenapa fotonya kosong karena belum diupdate fotonya. Ini dari akun orang tua nanti yang bisa ganti fotonya. Terus itu juga bisa kita edit ya. Lanjut kita bisa tambahkan siswa di sini. Nah, yang paling enaknya di sini yaitu kita juga bisa impor data Excel-nya dan juga kita sebelum impor itu disarankan download template yang sudah disediakan. Klik download template-nya seperti ini. Hasilnya nanti. Nah, ini template-nya nanti bisa teman-teman ganti ya. Nanti saya akan buatkan video terpisah ya untuk konfigurasinya. Dan di sini juga ada input orang tua baru lengkap kalau mau manual. Tapi kalau yang sudah ada orang tuanya, maka kita pilih yang ini. Ya, jadi orang tuanya yang sudah ada. Jadi di satu sekolah itu misalkan satu orang tua punya 3 anak, gitu ya kan? Misalkan anak yang terakhir itu masuk, ya. Jadi orang tuanya kita nggak usah input lagi datanya, cuma anaknya aja datanya kita input di sini, gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi di jumlah guru ini juga ada, bisa tambah guru, ya. Nah, di sini mata pelajaran harus diinput dulu nanti ya, harus di awal. Juga impor Excel, juga ada download templatenya. Kita bisa download template guru, dan ini contoh templatenya. Dan berikutnya lagi kita ke dashboard kembali, jumlah wali kelas. Kita bisa lihat, nah wali kelas ini kita bisa tambahkan wali kelas. Ya, juga bisa kita edit, delete, dan hapus. Ya, kalau mau diedit, klik tombol edit. Ya, dan kalau detail juga bisa seperti itu. Ya, detailnya kalau mau dihapus seperti ini. Oke. Dan berikutnya lagi ada jumlah kelas. Jumlah kelas ini bisa kita lihat. Dari sini ada 3 kelas yang aktif. Ya, karena sekolahnya baru buka. Jadi baru kelas 10 aja nih adanya.
tambah kelas. Ya, kita pilih kompetensinya. Nah, kalau kompetensinya beda, teman-teman nanti bisa konfigurasi ya. Nanti saya akan buatkan lah videonya untuk konfigurasi. Ini baru perkenalan interface-nya dulu ya. Oke, yang berikutnya lagi di bawah ada ini selamat datang kucing garong ya. Saya bikin nama adminnya jadi kucing garong. Nanti bisa diganti lah gitu ya. Biar kelihatan enak, ganti lah jangan kucing garong namanya. Apa ya? Sarukan ya. Sarukan aja lah gitu. Hmm, ya. Biar enak lah namanya kucing garong. Kelola data siswa, di sini kelola data siswa ini berkaitan karena ini di sini ya. Jadi di bagian ini hanya shortcut saja, shortcut biar si admin itu biar gampang klik, jadi nggak cari-cari lagi di samping sidebar ini. Oke ya, ada input absensi di sini, dan juga ada kirim pesan. Nah di kirim pesan ini bisa kita broadcast. Nih saya akan coba hapus dulu yang ada. Kirim pesan itu misalkan ke mana nih? Ke broadcast, ke orang tua, ya misalkan pemberitahuan apa bayaran ya, pemberitahuan orang tua misalkan, ayo bayaran. Nah ya kita kirim pesan, nanti ini pesannya akan tersampaikan ke orang tua gitu ya. Oke, berikutnya lagi ada administrasi. Nah ini paling powerful banget ini ya di aplikasi ini. Ada administrasi segala ini. Saya buat coba di sini administrasi karena di sini saya coba input baru 6 siswa. Ya, administrasinya ini berupa SPP. Nah, nanti tinggal dikonfigurasikan di pengaturan ya. Di menu administrasi ini di bawah ada pengaturan. Kita pilih jenisnya SPP bulanan, misalkan SPP bulan Agustus, misalkan jumlah berapa, tanggal jatuh temponya berapa, statusnya diaktif atau non aktif. Nah sekarang karena yang berjalan itu di bulan Juli aktif. Nah Juni itu udah nggak aktif harusnya nih ya. Kita edit nonaktif, simpan nonaktif ya. SPP Agustus berjalan nih, nonaktif aja dulu lah. Kita nonaktifin dulu karena belum berjalan. Nah ini yang uang pangkal dan sebagainya ini bisa di setup nanti ya. Kita ke bagian keuangan misalkan. Jenis keuangannya apa nanti kita tinggal generate nih. Generate tagihannya apa nih? Tunggakan uang pangkal misalkan. Targetnya siapa siswanya atau ke kelas atau seluruh siswa ya. Kita akan Januari atau Juli, biasanya di Juli ya uang pangkal itu generate tagihan. Oke, nanti di bagian ini semua keuangan akan muncul di sini. Misalkan kita ke semua kelas ya, akan ditampilkan jenis-jenisnya. Misalkan uang SPP, ditunggakan uang pangkal, tunggakan uang pangkal gitu ya kan. Ini bisa kita edit juga nanti di bagian misalkan di jah dan filah misalkan SPP bulan Juli, bayar dia mau bayar lunasnya, tinggal proses pembayaran berhasil. Dan nanti statusnya kita lihat di semua siswa lunas ya. Nanti di tampilan orang tua juga di akunnya statusnya lunas gitu kan. Nah, baru berikutnya Khairul Fikri misalkan dia baru ada uang 200.000, dia bayar dulu nih 200.000 misalkan. Proses pembayaran, oke, statusnya baru sebagian bayar, sisa tagihan 100.000. Ya. Lalu kita kembali ke ya di sini. Di sini keterangannya sudah ada nih, kan? Nah ini powerful banget sih buat saya ya. Jadi orang tua bisa tahu eh, apa namanya status pembayarannya SPP-nya gitu kan. Nanti dibayar kan nih sama anaknya gitu. Karena kadang-kadang anaknya nggak bayar. Udah dikasih uang buat bayar tapi dijajanin duitnya. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini jadwal pelajaran karena hari Minggu nggak ada jadwal pelajaran ya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu default libur, tapi bisa sih di Sabtu itu dijadikan hari masuk, ada bisa ya. Ya karena di sini hari Minggu ya libur jatuhnya, nggak ada jadwal. Dan berikutnya lagi di sini ada grafik kehadiran di per bulan karena bulan yang jalan sekarang itu adalah bulan Juli dan baru tanggal 5
tanggal 6. Maka baru ada jumlah kehadiran 7, ya terlambat. Yang ini grafik kehadiran per bulan gitu ya. Jadi si admin ini atau ketua kepala sekolah maupun kurikulum bisa ngelihat secara real time kehadiran siswa secara keseluruhan. Ya. Oke, yang berikutnya lagi kita ke data master. Menu data master ini banyak sekali, ada tambah admin, tambah siswa, ketua kelas. Nah, di sini ketua kelas fungsinya untuk apa? Saya buat ketika nggak ada guru piket misalkan katakan. Ya, hanya ketua kelas yang punya user untuk mengisi absensi. Misalkan wali kelas kan nggak setiap hari masuk ke kelas ya. Pasti ada ketua kelas yang menangani untuk penginputan absen. Nanti kita bisa tambahkan ketua kelas di sini, ya. Terus data siswa sama tadi dan data guru juga sama. Oke, ini kayak udah ada di bagian menu ini ya, apa depan di dashboard. Sekarang ke menu absensi. Input absensi, misalkan kalau di tampilan walas ataupun ketua kelas, dia hanya tinggal pilih kelasnya aja, nggak semua kelas muncul di sini, otomatis kelas yang dipilih aja gitu kan. Nah, contoh saya di bagian admin ini pilih kelas DKP 1, ya. Terus kalau hari Minggu itu sebenarnya nggak bisa diinput absennya, ataupun hari libur nggak bisa. Kalau mau main curang misalkan, dia mau ngisi nah nanti tanggal 31 masuk nggak bisa gitu, nggak valid ya. Atau di hari sebelumnya itu bisa diedit sih sebenarnya. Logikanya masih bisa diedit, tapi kalau misalkan sesuai kebutuhan misalkan di 2 hari sebelumnya itu masih bisa kita atur nanti. Ya. Oke, yang berikutnya lagi kita tinggal isi absennya. Nah, di sini ada indikator status terpilih. Defaultnya adalah hadir. Kalau kita klik sakit maka status terpilihnya sakit, alfa alfa, dan di sini kita misalkan terlambat terlambat. Kasih keterangan misalkan di sini telat tidur. Nah, di sini sakit misalkan sakit mencret. Nah gitu ya. Simpan absensi, misalkan kita dipilih di hari Selasa ini kita pilihnya ya. Hari Selasa. Hari Selasa. Nah, Rabu aja lah, gitu kan. Tanggal 2 berhasil simpan. Oke, dicontoh saja ya. Terus berikutnya rekap absensi. Kita akan coba melihat di kelas DKP 1 hariannya nggak ada nih. Hari ini nggak diinput karena ini hari Minggu ya. Berarti kita bisa lihat di bulanan, tampilkan. Nah, di sini ada prosentase kehadiran sebulan sekali gitu, tiap bulan. Jumlah hari efektif 22 ya karena dipotong hari Sabtu dan Minggu. Kalau ada hari libur itu bisa disetting nanti. Hari libur cuti bersama atau hari libur sekolah gitu, atau rapat guru gitu kan libur. Bisa diatur di situ ya. Nah, di sini ada hadir 3 sakit ini. Nah, jelas semuanya udah ada di sini ya. Total keseluruhannya hadir baru 6, sakit 0 gitu. Dan di sini juga bisa kita ekspor ke PDF sebagai laporan, kita cetak nanti ya. Nah, di sini persentase kehadirannya ada 13%. Nanti lengkap nih. Kalau data siswanya banyak berarti sampai ke bawah nih. Ya. Oke. Berikutnya kita ke laporan absensi kosong, ini saya akan coba hapus nanti. Saya coba sama sih rekap absensi dengan laporan absensi itu ya. Terus berikutnya lagi konfigurasi kelas. Ini daftar kelas, kita bisa tambahkan kelas. Kelola jurusan, kalau teman-teman misalkan jurusannya berbeda di sini tinggal ditambahkan aja, ya kan? Nah, kayak gini. Misalkan TKR ya. Bisa kode programnya kan TKR, potensi aliannya apa gitu kan. Dan di berikutnya lagi ada kelola uang kas. Nah, di sini jadi orang tua siswa juga tahu nanti uang kas di kelasnya itu ada berapa. Si siswa juga tahu nanti laporan uang kasnya berapa itu. Wah, ini powerful banget ya kan. Kita bisa lihat semua kelas ya, berapa-berapa. Ini dari sisi admin ini ya. Misalkan dari kelas 10 DKP, uang pemasukannya 500.000, pengeluaran untuk apa.
kalau kelas RPL masih kosong nih. Saya akan coba saya input kelas 10 RPL pemasukan misalkan dari amal jariah. Masukan misalkan 200.000, oke, simpan, ya total jadi kelihatan ya 700.000. Misalkan juga kita tambahkan transaksi, misalkan di kelas RPL yang tadi kita masukin pengeluaran, misalkan untuk beli sapu jumlah 50.000, simpan, oke. Nah di sini sudah ada keterangan ya total pengeluaran 50.000, ya. Oke, kita lanjut ke menu yang bawah catatan siswa, ada prestasi. Ya, misalkan ini untuk prestasi, tambahkan prestasi. Nah, ini tombolnya ngapa ada di sini nih? Harusnya di sini ya. Nanti kita akan coba atur lah. Misalkan kita tambah prestasi ya, juara apa, juara bohong nasional misalkan. Tingkatnya kita pilih ya, ya lengkap lah di sini ya. Entah foto buktinya atau foto sertifikat ya. Pelanggaran, nah ini yang penting ya. Poin pelanggaran ini misalkan kita bisa masukkan poin pelanggaran siswa, misalkan tambah pelanggaran, eh, kita pilih kelas misalkan di RPL 1 ya. Siswa yang misalkan Ashraf, jenis pelanggaran misalkan bolos, pelanggaran bolos ke warteg. Nah si bolosnya ke warteg 10 poinnya hilang. Ini tambah 10 bukan hilang ya, tambah 10 sanksi. Sanksinya apa? Jongkok sambil jalan. Misalkan, ini misalkan. Pilih foto bukti. Ya, nanti kirim ke orang tua nih, foto buktinya apa ini? Nah, ini misalkan, Aing Li main gitar. Simpan. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya nanti bisa kita lihat fotonya. Wah, kok muka gue jadi beda ya, guys. Oke, yang berikutnya lagi ke communication. Komunikasi ini sama seperti tadi ya. Kirim surat, cetak surat panggilan. Nah, teman-teman guru ini bisa cetak surat panggilan misalkan kepada bla 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 gitu ya. Harap datang datang besok ya. Bla 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 gitu ya. Lalu pilih jenis suratnya misalkan panggilan orang tua, nomor surat misalkan ini ya kan. Pilih orang tuanya siapa nih gitu kan. Siapa orang tuanya nih? Misalkan kalau datanya banyak nih saya lupa kasih filter untuk kelas, harusnya ada filter keras ya. Nah, gampang lah nanti kita tambahkan filter untuk kelasnya jadi nggak terlalu banyak numpuk ke sini ya. Nama Muhammad Asrop, tanggal surat sekarang, simpan surat. Oke, setelah disimpan baru kita cetak ke PDF. Nah, itu kan. Tinggal di tanda tangan Abdul Munir kepala sekolahnya. Bisa kita ganti nanti ya di bagian konfigurasi nanti. Oke guys, yang berikutnya agenda jadwal setting. Wah, ini banyak banget nih. Setting hari libur, ini bisa kita generate settingan hari libur, generate sinkronisasi, klik. Oke. Ya. Ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari API hari libur. Di setting hari libur itu ngambil dari nih ya, kelola hari libur. Coba saya cari kelola hari libur nih ya. Di sini untuk API itu saya ambil dari database-nya ya di sini nih. Sinkronisasi ada akses sinkronisasi libur. Kayak di sini nggak perlu ya, teman-teman. Ini, nah ini websitenya ini ya. Hari libur Percil ini ya, teman-teman bisa lihat di websitenya untuk hari libur nasional itu secara real time ya. Oke ya. Oke, yang berikutnya lagi kita juga bisa tambahkan secara manual hari liburnya. Misalkan hari liburnya tanggal berapa aja jatuhnya? Misalkan tanggal 10 lah gitu hari libur makan bareng. Ya, jatuhnya misalkan libur sekolah manual. Tanggal berapa tadi tuh? Kita lihat di sini keterangannya makan bareng itu tanggal 10 Juli. Ya, karena ulang tahun saya ini. Kita makan bareng nanti. Setting hari efektif, tambahkan hari efektif.
tambah jadwal, lalu berikutnya lagi jadwal mapel. Nih bisa di input jadwal mapelnya, tambah jadwalnya, ya. Kegiatan kelas juga, misalkan buka puasa bersama atau apalah gitu ya kan di sini. Oke, yang di bawah ada administrasi sama tadi ya, pengaturan administrasi keuangan, setting aplikasi yang terakhir. Sini kita bisa ganti untuk settingan logo login, logo untuk aplikasi atau logo untuk kop surat dan lain sebagainya. Di sini bisa kita ganti, ya. Misalkan SMK selalu sejahtera. Simpan. Oke, selesai seperti itu. Sekarang kita lihat ke bagian profil, edit profil si admin. Oke, kita fotonya kita ganti kali ya, yang gantengan dikit lah. Nah, kalau fotonya kayak gitu. Nah, foto admin kayak gini lah, ganteng. Kayak gini kan. Ya, oke, teman-teman. Inilah dari sisi admin. Nanti saya akan coba jelaskan di video yang satunya lagi dari sisi orang tua, walas, dan siswa. Nanti tinggal login aja di sini misalkan tadi siapa datanya? Coba data siswanya kita lihat. Siswa 20. Nah, kita bikin tambah siswa baru ya. Tambah siswa baru misalkan 4 nah, siswanya aing ya di kelas DKP 1 potensi kelaminnya laki-laki, jangan yatim lah, lengkap kan. Asal-asalan aja lah. Coba kita masukin asal-asalan dulu. Aing password 123 aing. Oke. Nah, di sini orang tua, ini foto pilih dulu ya. Fotonya pilih yang ini lah. Orang tuanya ini misalkan, oh ini orang tua ya. Tua. Oke. Ya, ibu. Ibu. Oke, ada misalkan username untuk orang tua misalkan aing ortu 123. Oke ya, di sini username-nya harus diingat nih tadi apa, aing password 123. Oke, simpan data. Data masternya masuk gak data siswa ini ya, data aing. Oh, ini nih data kelihatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian login siswa. Aing 123. Oke, login. Nah, sudah masuk. Jadi untuk tampilan di dashboard siswa ini beda dengan admin. Ya, di bagian profilnya siswa ini ada timelinenya, kegiatannya apa aja, nanti pengaturannya juga ada, gitu kan. Nah, di sini jadwal pelajaran yang muncul, agenda, nilai, tugas, pesan. Lihat pesannya ada nggak? Oh, nggak ada, belum ada pesan ya. Kita bisa kirim pesan pribadi ke admin, misalkan admin Sarukan tadi. Admin, tolong ganti foto ini kan. Sekarang kita lihat dari sisi admin apakah sudah masuk pesannya tadi di mana nih? Ya, kita lihat ada pesan masuk nggak? Kalau ada pesan masuk, biasanya di sini ada notifikasi dia di atas. Pet. Nah, dari dari si Aing nih. Kalau ganti foto, kita balas. Oke, kirim pesan. Baru kita lihat lagi di sisi siswa. Kalau kita refresh, nih ada ya. Oke ya, ini untuk pesan dan sebagai prestasi juga. Nah, ini akses ditolak prestasi siswa. Ini prestasi siswa, kita cek di bagian indexing ya. Siswa, kita tambahkan prestasi siswa. Oke, simpan. Klik. Nah, masih kosong ya. Karena dia belum ada prestasi nih. Oke ya. Ini baru tampilannya di bagian
siswa dan admin. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini uang kas 500.000 ya. Kita lanjutkan ke tampilan orang tua dan walas. Karena di sini videonya terlalu panjang. Nanti kita bikin di video season yang kedua. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman kalau mau berminat nanti tinggal chat aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.